Usai dikalahkan Arab Saudi 2-3, timnas Indonesia harus berebut kemenangan di laga terakhir lawan Irak untuk menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau agar visa atlet Israel yang akan mengikuti kejuaraan dunia senam di Jakarta tidak perlu dikeluarkan. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramendito. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Sulawesi Selatan. Sebuah truk kontainer hilang kendali dan menabrak sebuah bangunan apotek di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat sebuah truk kontainer hilang kendali dan menabrak sebuah bangunan apotek yang terletak di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Benturan kuat juga membuat bangunan apotek ambruk dan rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini lantaran lokasi sedang sepi saat peristiwa terjadi. Pada pihak polisi, sang sopir mengaku mengantuk hingga hilang kendali. Dia mengantuk, dia menabrak trotoar yang di sana itu, terus tidak terkendali menabrak depan rumah apotek. Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Terus hanya kerusakan pada bagian mobil, kepala mobil terontongnya. Diduga karena pelapukan pada bagian akar, pohon pelindung di kawasan bypass Padang, Sumatera Barat tumbang. Batang pohon menimpa satu unit mobil minibus. Peristiwa pohon tumbang terjadi saat mobil minibus menurunkan penumpang di kilometer 7 jalur bypass Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis pagi. Pohon jenis trambesi ini tumbang diduga akibat pelapukan pada bagian akar. Tidak ada korban jiwa, namun mobil minibus mengalami kerusakan parah dan kemacetan panjang terjadi lebih dari 1 jam. Sinetron sekaligus terpidana narkoba Ahmad Zoni kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini Ahmad Zoni terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan Salemba. Rabu kemarin, Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan berkas pesinetron Ahmad Zoni dan 5 tersangka lain dari lapas serta barang bukti sabu, ekstasi, dan ganja terkait peredaran narkoba di rutan Salemba. Jaksa mengatakan Amar berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan. Akibat kasus ini, Ahmad Zoni dan jaringannya terancam hukuman penjara seumur hidup. Telah menerima tahap 2 tersangka tindak pidana narkotika berjumlah 6 orang tersangka, di mana salah satunya inisial MAA atau alias AJ. Yang berprofesi sebagai dahulunya aktor ya, si Azat ini sebagai penampung narkotika untuk disebarkan seperti itu. Keterlibatan Ahmad Zoni di kasus narkoba menambah daftar panjang ikut sertanya pesinetron atas barang haram itu. Ahmad Zoni pernah ditangkap di tahun 2017, 2023, dan 2024. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni pernah direhabilitasi, namun ia kembali melakukan kejahatan serupa berkali-kali.
Lebih lengkap soal keterlibatan pesinetron Amar Zoni dalam kasus dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang dan juru kamera Janivan Prapta. Dan saat ini kita telah langsung berhubung dengan Zevanya di Rutan Salemba. Zevanya, untuk saat ini seperti apa pengungkapan kasus bagaimana Amar Zoni, pesinetron Amar Zoni ini terungkap dan juga saat ini tengah juga menjalani hukuman penjara karena kasus serupa? Ya Juno, meskipun Amar Zoni ini masih menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat, tapi memang ia ditemukan terlibat lagi dalam kasus narkoba begitu ya. Kalau kita melihat pernyataan dari pelaksana tugas Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Agung Irawan ini bilang peran Amar Zoni kali ini adalah ia sebagai penampung atau tempat atau sebagai penyimpan narkoba tersebut yang kemudian ini ia edarkan di lingkungan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat tersebut. Nah, dari kemarin dan juga hari ini begitu ya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ini telah menerima ke-6 tersangka yang ditemukan begitu dan juga barang bukti yang sudah dikumpulkan, di mana penyerahan tahap 2 ini tadi dilakukan oleh penyidik dari Polsek Cempaka Putih dan juga Polres Jakarta Pusat. Adapun salah satu dari ke-6 tersangka ini adalah Amar Zoni tadi, yang ia juga dibantu oleh kelima rekannya dengan inisial A, AP, AM, ACM dan juga AR. Adapun seperti yang sudah disebutkan tadi, barang bukti yang sudah diamankan begitu ini ada sabu, kemudian ganja dan juga ekstasi. Nah, bagaimana kemudian Amar Zoni yang dari dalam rutan ini bisa mengedarkan narkoba tersebut begitu ya? Kalau kita melihat dari informasi yang kami kumpulkan, ini memang Amar Zoni dikatakan menerima barang narkotika tersebut dari seseorang di luar Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, yang kemudian setelah ia menerima baru ia edarkan ke lingkungan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat tersebut. Lalu bagaimana ia melakukan transaksinya? Dikatakan bahwa Amar Zoni ini menggunakan alat komunikasi handphone dan juga aplikasi Zangi. Nah, memang hingga saat ini, Juno dan juga saudara, kami belum melihat adanya pernyataan atau bagaimana pengacara dari Amar Zoni ini buka suara terkait hal ini. Tapi kalau melihat dari manajer Amar Zoni ini mengatakan ia sudah mengetahui hal ini begitu ya. Yang kalau kita lihat juga dari bagaimana ia sudah mendekam di balik jeruji besi atau penjara begitu, seharusnya sebenarnya di akhir tahun 2025 ini, di bulan Desember, kabarnya Amar Zoni ini akan bebas. Kalau melihat bagaimana salah seorang temannya yang sempat menjenguk Amar Zoni terakhir, Ustadz dari Sulaiman ini bilang diharapkan Desember 2025 ia sudah bisa bebas begitu ya. Tapi melihat bagaimana ia terciduk lagi terlibat dalam kasus narkoba ini yang tentu akan kita lihat bagaimana proses hukum selanjutnya, karena melihat sudah keempat kalinya Amar Zoni ini terlibat lagi di pertama kali di tahun 2017 begitu, lalu ia menjalani proses rehabilitasi, kemudian ditemukan lagi di tahun 2023 di bulan Maret dengan barang bukti 1 gram ganja yang lalu ditemukan lagi di akhir Desember 2023 dengan barang bukti yang lebih berat lagi, yang kemudian ini mengakibatkan Amar Zoni harus ditahan di penjara begitu ya, Juno dan juga saudara. Nah, ini tentu yang masih menjadi pertanyaan. Dan kalau kita melihat bagaimana kasus terakhir Amar Zoni di tahun 2023 ini memang sempat dikatakan salah seorang terdakwa, Amar Zoni ini memang sempat ada bisnis untuk jual beli sabu begitu. Nah, ini yang tentu masih akan didalami Juno dan juga saudara, dan kita tunggu update-nya seperti apa terkait kasus narkotika yang melibatkan Amar Zoni ini. Juno. Kita nantikan bagaimana pendalaman terkait dengan jaringan narkotika yang berada di Rutan Salemba yang melibatkan pesinetron Amar Zoni. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang dan Janivan Prapta dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Saudara, informasi lain, sekelompok orang melakukan penyerangan di sebuah warung kopi di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penyerangan ke pemilik warkop dan pegawai dilakukan dengan menggunakan benda menyerupai pistol dan senjata tajam.
Usai melukai korban, pelaku kemudian pergi dengan membawa kabur uang pendapatan warkop sebesar 2,3 juta rupiah. Serangan membuat pengunjung panik ketakutan. Di pause nggak bisa ya, Mas? Hah? Di pause nggak bisa ya? Di apa? Di pause, di stop dulu. Pemilik warung kopi mengatakan kelompok penyerang berjumlah sekitar 15 orang datang pada Rabu dini hari menggunakan sepeda motor dengan modus mencari seseorang di warkop. Meski tak jelas orang yang dimaksud, namun pelaku langsung melakukan penyerangan dan membawa uang yang sedang dihitung pemilik di atas meja. Aparat unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi termasuk memeriksa rekaman CCTV. Mingguan tiba-tiba ada 10 sampai 15 motor lebih langsung nyerang itu dia nyari seseorang entah itu nyari seseorang atau nyari lawan tersebut, tapi kemungkinan besar orang tersebut itu berasumsi kalau orang yang dicari itu ada di sini sering nongkrong. Bang, itu pelakunya bawa apa aja, Bang? Yang lebih tepatnya bawa senjata tajam sama air shotgun. Usai jeda saudara, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Garuda ini kalah dengan skor 2-3. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau agar visa atlet asal Israel yang akan mengikuti kejuaraan dunia senam di Jakarta tidak perlu dikeluarkan. Saudara, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Garuda kalah dengan skor 2-3. Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol penalti Cavendish pada menit ke-11. Namun berselang 6 menit Arab Saudi menyamakan kedudukan lewat Abu Al-Shamad. Tuan rumah kemudian menutup babak pertama dengan gol dari Firas Al-Buraikan pada menit ke-34. Skor 2-1 untuk keunggulan The Green Falcon bertahan hingga turun minum. Usai turun minum, Arab Saudi kembali mencetak gol pada menit ke-62. Garuda mempertipis selisih gol melalui Cavendish lewat penalti pada menit ke-89. Elang hijau terbang lebih tinggi dari Garuda dengan skor akhir 3-2. Pada masa injury time babak kedua, wasit yang memimpin laga Ahmed Al-Ali memberikan 2 kartu merah bagi The Green Falcons. Kartu pertama merah diberikan kepada pemain pengganti Mohamed Kano. Dia menerima kartu kuning kedua karena memprotes keputusan wasit Ahmed Al-Ali. Kemudian seorang ofisial Arab Saudi melayangkan protes sehingga wasit kembali mengeluarkan kartu merah. Sayangnya saudara, kelebihan jumlah pemain di saat-saat akhir babak kedua tidak bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan.
Pelatih timnas Patrick Kluivert mengaku kecewa setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi. Arsitek asal Belanda itu tetap menghargai kerja keras Jai Itzes dan kawan-kawan, terutama performa Martin Pas yang bermain apik usai absen panjang. Meski peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka, namun kans Indonesia untuk kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1938 akan sirna jika kalah dari Irak pada Minggu dini hari. Disappointing result, of course. But that's football. I think that we started the match quite good. And after the 1-0, between the lines, so that the wingers came in and they could turn on our defense. And that is impossible to happen, but it happened again. I want to say that my players, they fought like lions. So there's nothing to do with that, but they made the wrong decisions sometimes. And I have to say as well, the goalkeeper, Martin Paes, he did a very good job. Sementara itu pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, mengaku puas dengan kemenangan atas timnas Indonesia dalam laga perdana Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski awal laga tidak berjalan baik dan kebobolan terlebih dahulu, namun Arab Saudi mampu bangkit dan membalikan kedudukan serta mengunci kemenangan di hadapan publik tuan rumah. I think it will be simple to explain the game. We had a penalty against us after 10 minutes, so it was not a good start. But our reaction was very good. In one part of the game, we were leading 3-1 with some more opportunities and we didn't score. We should kill the game. And at the end, we conceded a second penalty and we were under pressure. But it was our fault to be under pressure because we supposed to do the job before. Lalu bagaimana upaya timnas bangkit jelang laga melawan Irak? Kita bahas bersama manajer timnas Indonesia, Sumarji. Selamat siang waktu Arab Saudi, Pak Sumarji. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, ini tentu kita mengikuti perkembangan tadi pagi bahwa Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi. Namun yang kita ingin mengetahui dari timnas Indonesia seperti apa evaluasinya dan juga bagaimana mengembalikan mental para pemain timnas. Ya, yang pertama kami tentu mohon maaf atas perolehan semalam yang tidak menggembirakan dan tentu ini jadi cambuk buat semuanya karena kami masih ada sisa satu game lagi melawan Irak. Kalau berkaitan dengan soal kondisi para pemain ya tentu ketika selesai pertandingan kami semua merasa sangat kecewa karena jujur saja pertandingan semalam itu di luar ekspektasi kita semuanya. Satu yang kami khawatirkan adalah bagaimana perangkat pertandingan terutama wasit memimpin. Rupanya wasit sangat luar biasa, fair play-nya dan tidak pandang bulu, tidak juga membela salah satu negara sehingga itu apresiasi yang sangat luar biasa. Namun kalau kita lihat bahwa apapun yang dimainkan tentu itu menjadi evaluasi kami semuanya dan terkhusus kepada para pemain tentu ada yang performnya bagus, ada yang tidak bagus. Nah ini adalah bagian daripada evaluasi yang akan kami lakukan karena setelah lagi kami akan coba berbicara juga dengan para pemain dan semalam juga sudah berbicara dengan para pemain tentang hal-hal yang kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Ini tentu jadi PR yang sangat berat buat kami di tim untuk bisa mengangkat kembali terutama bagaimana mental para pemain agar segera kembali kepada mental terbaiknya. Kita tahu bahwa waktu yang sangat mepet ini kita akan menghadapi Irak dan tentu melawan Irak itu karakternya akan lebih keras lagi dan kami juga harus bisa menghadapi itu karena kami masih ada peluang untuk bisa melanjutkan kalau kita bisa
menang lawan Irak. Ya, sekali lagi berkaitan dengan soal bagaimana kondisi para pemain, ya sekarang pagi ini tadi ini juga baru selesai kita bicara dengan para pemain dan bicara dari hati ke hati. Intinya kami ingin mengembalikan secepatnya kondisi mental kami dan tim, terutama tim Masyur benar-benar sudah kerja ekstra keras. Mulai pagi tadi mereka betul-betul merawat dengan hati para pemain agar supaya para pemain terutama yang ototnya sedang tidak bagus, bagaimana supaya badannya lain-lain yang menyangkut tentang kebugaran itu bisa segera bisa teratasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana tim kepelatihan untuk merencanakan strategi yang lebih tepat lagi karena beda lagi yang kita hadapi. Dari kita juga tahu bahwa bagaimana Irak itu bermain sehingga tim kepelatihan, tim analis punya pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya di sisa waktu yang ada ini untuk bisa betul-betul mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Iya, Pak Sumarji, tentu ini hari Minggu dini hari nanti merupakan partai hidup mati, terutama di putaran keempat ini bila Indonesia mampu menduduki runner up atau posisi kedua akan memiliki peluang untuk melaju ke babak playoff. Namun seperti apa kemudian dari hasil evaluasi ini timnas Indonesia harus mengembalikan tentu mentalitas dan juga apa saja yang harus dipersiapkan dari timnas dan juga tim dari kepelatihan timnas Indonesia? Ya. Yang utama situasi seperti ini itu adalah membangun mental para pemain kembali, mental yang benar-benar bagus, mental yang benar-benar siap bertanding, siap berperang, dan itu yang harus kita bangun. Ya, sisa waktu hanya beberapa hari ini harus kita bangkitkan lagi semangat dan keinginan kuat para terutama anak-anak ini untuk bisa betul-betul bisa membangkitkan dirinya. Karena yang kita bawa ini adalah misi negara gitu. Jadi kembali lagi kalau kaitannya dengan soal bagaimana membangkitkan mental para pemain ini sudah kami lakukan dari semalam sampai dengan detik ini tadi. Kami kumpul sama-sama berbicara dari hati ke hati dan kebetulan juga ini ada tim semacam psikolog lah gitu dari yang dibawa oleh Patrick. Juga itu berbicara dari hati ke hati kepada para pemain. Intinya semua harus bisa bekerja keras untuk bisa mengembalikan mental pemain. Ini nomor satu mental dulu. Selanjutnya baru tugas beratnya adalah bagaimana tim pelatih itu merancang strategi yang tepat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya itu tadi yang saya bilang, bagaimana mengembalikan kebugaran itu juga hal yang penting. Nah, kebugaran ini kan tentu menyangkut pekerjaan para Masyur, para fisioterapi yang ada yang kita bawa itu kerjanya ekstra keras, itu pasti kerjanya betul-betul sangat capek kalau situasi seperti ini karena dia harus betul-betul bisa istilahnya bagaimana situasi yang ada ini dibangkitkan dengan kondisi fisik pemain ya, kondisi fisik artinya bagaimana kebugaran itu tadi. Nah itu adalah tugasnya Masyur agar supaya betul-betul tim fisio itu bekerja ekstra keras. Baik, terkait kebugaran bagaimana dengan kondisi dari Ole Roemeny dan juga Calvin Verdong? Apakah nanti juga bisa akan bertanding di laga hari Minggu dini hari nanti? Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Oke, baik, kita harapkan Indonesia mampu menduduki posisi kedua dan juga mampu meraih kemenangan dan juga menjadi peluang terakhir bagi Indonesia bisa menuju Piala Dunia dan juga menuju babak playoff nantinya tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Semoga kita meraih kemenangan pada Minggu dini hari nanti di Arab Saudi. Baik, terima kasih. Saudara, kita ke informasi lainnya. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Kemlu masih memantau soal kabar keikutsertaan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan yang menyelenggarakan acara tersebut adalah Persani. Sementara soal proses dan permintaan izin kedatangan atlet asal Israel tidak berada pada Kementerian Luar Negeri. Terkait izin atlet Israel untuk ikut berpartisipasi di kejuaraan dunia senam artistik yang diselenggarakan di Indonesia akan ditentukan oleh pihak yang mengeluarkan visa, bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada hari ini Bapak Presiden menyelenggarakan Persani. Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya kan. Tindak lanjut dari Kemenlu gimana, Mas? Apa yang ditindaklanjuti? Menerima. Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas? Apakah yang dari Dari Persani. Dari Persani atau dari imigrasi. Kan yang mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi ya. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau agar visa atlet Israel yang akan mengikuti kejuaraan dunia senam di Jakarta tidak perlu dikeluarkan. Pramono menyatakan selaku Gubernur DKI untuk saat ini dirinya tidak mengizinkan kedatangan atlet Israel ke Jakarta karena dapat memicu kemarahan publik. Gubernur mengimbau agar pihak yang mengundang atlet Israel untuk berpikir ulang. Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 menurut rencana digelar di Indonesia Arena di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober mendatang. Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali, dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, menyulut membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Usai jeda Saudara, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang pembangunan ulang Ponpes Al-Kozini akan menggunakan dana APBN. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan ulang Ponpes Al-Kozini akan menggunakan dana APBN. Meski pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, namun pembangunan ulang Ponpes Al-Kozini akan menggunakan dana APBN. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan saat ini pemerintah masih fokus pada proses pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun. Pihak Kemen PU akan mulai melakukan langkah teknis dan evaluasi bangunan setelah proses evakuasi tuntas dilakukan tim gabungan. Anggaran kan selama ini sebetulnya Ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuman kan ini ke kondisi darurat yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk. Kemudian sambil berjalannya waktu, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menanggapi rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko bilang DPR mendorong pemerintah memperhatikan kondisi bangunan pesantren yang sudah berdiri lama agar peristiwa ambruknya pesantren tidak terulang. Sementara itu, proses hukum ambruknya Ponpes Al-Kozini, Dasko menyerahkan hal itu pada aparat penegak hukum. DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Soal ranah hukum itu kan urusan polisi, tapi yang penting kita memitigasi bagaimana nanti pesantren-pesantren yang ada tidak terjadi lagi seperti ini.
Salah satu keluarga korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Qauzini Buduran Sidoarjo mendesak pengungkapan penyebab ambruknya Ponpes Al-Qauzini. Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas merupakan salah satu korban meninggal akibat Ponpes ambruk. Ya nggak apa-apa, jadi kan kita tahu awal mulanya itu seperti apa, kok sampai runtuh seperti ini. Kalaupun runtuh kenapa kan, jadi biar kedepannya itu bisa direnovasi lagi, diperbaiki lagi ke depannya, biar tidak terjadi yang seperti ini. Ambruknya Pondok Pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur yang merenggut 67 nyawa menyisakan tanda tanya. Keluarga salah satu korban mendesak pertanggungjawaban yayasan atau pengurus pondok pesantren untuk mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi ini harus ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan atau pengurus lah ya, yang mereka tunjuk itu. Memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Memang pun ada pemeriksaan ya secara objektif itu dilakukan saja. Kalau untuk keluarga hanya mendesak itu aja supaya ada pertanggungjawaban. Sebagai bentuk penghormatan dan empati terhadap keluarga korban, Polda Jawa Timur memastikan berlanjutnya proses penegakan hukum. 17 saksi sudah diperiksa dalam kasus ini. Tindak lanjut sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri. Dan kemudian pemerintahan keterangan ahli. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Qauzini Buduran jadi pengingat pentingnya pengawasan pembangunan fasilitas pendidikan. Jangan sampai kelalaian dan keteledoran berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Delegasi dari Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai implementasi rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Rekaman menunjukkan diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling mengucapkan selamat. Pada 29 September lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan 20 poin rencana untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rencana itu mencakup penghentian segera pertempuran, pembebasan sandera baik hidup maupun mati dalam waktu 72 jam, serta pembebasan 250 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023. Rencana itu juga memungkinkan masuknya bantuan penuh ke Gaza, amnesti bagi anggota Hamas yang setuju dengan perdamaian. بعد إقامة كل التجهيزات اللازمة لاستقبال المحتجزين. The hostages will come back. They're all coming back on Monday. Menyusul penandatanganan fase pertama perjanjian damai Israel-Hamas di hari yang sama, kerabat para sandera bersuka cita setelah Presiden Trump melalui telepon mengumumkan semua sandera di Gaza akan dibebaskan. Rekaman menunjukkan Trump berbicara dengan keluarga para sandera via telepon yang diatur Menteri Perdagangan Howard Lutnick dari Washington DC. This is amazing. Mr. President, we believe in you. We know you've done so much for us.
Usai jeda saudara, desak Polri mempercepat gelar perkara kasus ijazah Jokowi. Relawan Jokowi mendatangi Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, politisi Ade Armando bersama relawan Jokowi mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri Kamis siang. Kehadiran mereka untuk mendorong Polri mempercepat gelar perkara dalam kasus ijazah Jokowi. Menurut relawan, pernyataan Roy Suryo beberapa waktu lalu di Barreskrim mencemari nama baik Joko Widodo. Ade dan relawan berharap kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Roy Suryo CS bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Mereka juga meminta Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, hoaks, dan dugaan fitnah oleh Roy Suryo CS. Dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Ada yang punya novum nih, ada yang punya novum nih. Merasa tindakan Roy Suryo CS sudah berlebihan, sejumlah relawan Jokowi meminta agar proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi yang menyeret Roy Suryo CS segera dituntaskan Polri. Mengenai klaim Roy Suryo CS yang mengantongi bukti baru dari KPU, oleh relawan Jokowi dinilai cacat logika. Ada yang punya novum nih, ada yang punya novum nih. Novum yang mereka sampaikan itu adalah pembodohan terhadap hukum, ya, publik. Bahwa itu bukan novum. Kalau tidak pernah ditayangkan oleh Mabes Polri, ya, ijazah yang sama, itu pun tidak bisa dikategorikan novum, kecuali sumbernya berbeda. Nah, jadi pengetahuan hukum, ya, kita harus buka bagaimana nalar kita melihat orang-orang ini yang semakin hari semakin lucu-lucu. Namun, pihak Roy membantah jika novum baru yang dimaksud rekannya hanyalah salinan ijazah Jokowi dari KPU. Kesaksian mantan dosen UGM Kasmujo dan sejumlah pengakuan diklaim Roy CS sebagai bukti baru yang bisa digunakan Barreskrim. Sebenarnya banyak yang namanya bukti-bukti atau alat bukti. Kalau kita berpatokan pada pasal 184 KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kita bertanya, ada nggak keterangan ahli? Kan ada. Ada nggak keterangan saksi? Kasmujo itu kan keterangan saksi. Ada nggak surat? Ya, ijazah yang dipersoalkan itu kan surat. Ada nggak misalnya keterangan terdakwa, ya nanti di pengadilan. Jadi sebenarnya terlalu banyak bukti-bukti yang mengarah kepada ijazah itu palsu. Artinya untuk ditingkatkan sesungguhnya, ya, oleh Barreskrim. Kasus ijazah Jokowi diharapkan bisa segera naik ke tahapan yang lebih tinggi. Relawan Jokowi pun minta agar gelar perkara bisa dilakukan Oktober ini, sekaligus ada penetapan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Relawan Jokowi dan Roy Suryo CS sama-sama mendatangi Polri dan meminta kejelasan status dari masing-masing laporan mereka. Relawan juga menyinggung bukti baru yang diklaim Roy Suryo adalah sesat hukum. Meski pihak Roy akui sudah kantongi banyak novum untuk membuka kembali kasus ijazah Jokowi. Kita bahas bersama Ketua Umum Jokowi Mania, sudah ada Bung Andi Aswan dan juga terlapor dugaan pencemar nama baik Jokowi Roy Suryo yang masih kita tunggu untuk bergabung. Bang Andi.
Ya, selamat sore Bang Andi. Ini salah satu relawan yang disinggung saat hadir tadi adalah bukti baru yang diklaim Roy Suryo CS yang oleh Anda dan juga rekan-rekan Anda nilai menyesatkan. Bang Andi? Baik, kita masih akan bergabung dengan Andi Aswan, Ketua Umum Jokowi Mania, dan juga masih menunggu Roy Suryo. Bang Andi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Andi, tadi Anda dan rekan-rekan Anda datang untuk meminta dan juga merespon agar Roy Suryo segera ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang Anda bawa bahwa bukti yang dibawa Roy Suryo ini sesat? Bukti barunya, Ya, novumnya? baik, Mbak. Baik, Mbak. Jadi begini, kami ini relawan Jokowi Prabowo Gibran, ya merasa bahwasanya kita ini harus bergerak untuk memberikan dukungan moral kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk segera bisa menyelesaikan status hukum mengenai ijazah palsu ini. Dan kami juga menyatakan bahwa seluruh relawan-relawan Jokowi Prabowo Gibran ini sangat solid. Saya juga sebagai koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, ya, ada sekitar 100 organ relawan yang tadi hadir itu ada 50 organ relawan, ya, yang bersama-sama ya kita mendatangi Mabes Polri untuk memberikan dukungan moral kepada mereka dari segala hal-hal intimidasi dari pihak-pihak ya di sebelah ya yang mungkin ini jadi satu penghambat dalam penyelesaian kasus ijazah palsu ini. Oke. Begitu, Mbak. Sudah bergabung Roy Suryo. Mas Roy, apa respon Anda dengan kedatangan relawan Jokowi ke Barreskrim tadi dan juga meminta agar status Anda dan juga rekan-rekan segera ditetapkan sebagai tersangka? Respon Anda? Ya, jika Anda Baik Mas Roy, mohon maaf kami akan perbaiki audio Anda karena tidak terdengar jelas di studio. Saya akan kembali ke Bang Andi. Bang Andi, desakan Anda ke Polri ini agar status di Polda segera tetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Apakah sudah ada tanggapan dari pihak polisi? Ya, kalau kita lihat bagaimana proses yang berjalan ya, kita memaklumi bahwasanya sangat berhati-hati Polda Metro Jaya dalam menyelidiki, dalam menyidik ya, dan juga memeriksa saksi-saksi, pelapor, terlapor dan juga saksi ahli dan barang-barang bukti yang terkumpul. Dan kami meyakini, Pak, 1000% bahwasanya dengan barang bukti yang terkumpul dan kemudian saksi ahli dan saksi pelapor yang sudah diperiksa itu, ya sekarang tinggal bagaimana menetapkan tanggal untuk gelar perkara itu, Mbak. Karena ini penting sekali, semua proses sudah berjalan, ya saksi ahli juga sudah diperiksa, tinggal bagaimana gelar perkara dilanjutkan, ya. Dan kami berharap ya bahwasanya gelar perkara itu dapat dilaksanakan ya dalam minggu depan ataupun paling lambat ya akhir bulan ini tidak ada proses dari status hukum tersebut, Mbak. Baik, saya akan mencoba kembali ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, bagaimana tanggapan Anda? Ini ada desakan agar status Anda sebagai tersangka segera ditetapkan. Responnya Mas Roy? ya, masa sih bagus jelaskan dengan saya ketahukan saja apa yang maksud mereka dan kita tunggu lah. Kan jadi mau lagi dengan hanya undangan berhenti ya itu ya Mas Roy, kami akan coba kembali memperbaiki audio Anda.
sinyal Anda tidak cukup baik untuk kami dengarkan pernyataannya di studio. Bang Andi, dasar hukum kuat apa sih Anda dan teman-teman menuntut agar status tersangka Roy segera ditetapkan? Apakah sudah ada 2 alat bukti yang sah untuk status hukum tersangka Roy Suryo ini? Ya, begini Mbak, status tersangka itu memang kita perlu harus segera dilaksanakan karena alat bukti itu melebihi dari ratusan alat bukti Mbak. Sudah ada ratusan alat bukti, 100 lebih itu saksi ahli dan saksi pelapor ya. Artinya ini sudah sangat kuat ya, dan saya juga maklumi bahwasanya Polda Metro Jaya itu sangat berhati-hati sekali ya dalam menyeleksi semua berkas-berkas itu, dan ya kami yakini bahwasanya ini ya sudah tahapnya ya untuk bisa segera menggelarkan gelar perkara. Karena begini Mbak, situasi di lapisan paling bawah, di grassroots ini terjadi polarisasi yang sangat kuat untuk itu ya. Karena bagaimana ada yang pro ataupun yang kontra. Dan tapi begini Bang Andi, ketika Anda membuat... melakukan desakan ini, Anda dan teman-teman Anda, bukankah ini menyalahi adanya asas praduga tidak bersalah? Begini Mbak, ini tidak menyangkut kita tidak intervensi hukum ya. Kita sebagai anak bangsa dan juga ada teman-teman sebagai saksi pelapor ya, ini menanyakan gitu loh. Sudah sampai di mana ya untuk proses-proses ini. Karena ya ini kalau kita lihat dari Pak Jokowi menyampaikan pada bulan April ya ke Polda Metro Jaya itu laporan beliau, LP beliau, artinya sudah 6 bulan gitu loh. Dan ini ya menurut kita ya sudah cukup lama. Karena dengan waktu 6 bulan ini terjadilah polarisasi itu ya, yang juga keutuhan sebagai anak bangsa ini jadi terpecah belah gitu loh Mbak. Oke, sudah cukup lama atau memang tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menetapkan status tersangka Mas Roy? Bukti cukup kuat Mbak. Yang saya katakan itu, kita memaklumi bahwa saya kan kemarin bulan Agustus itu kan terjadi demonstrasi yang besar-besaran itu. Dan memang itu ada prioritas utama yang mungkin menghambat sedikit dalam proses dalam penyidikan itu, dan kita memaklumi itu semua, dan itu adalah atensi yang paling penting diutamakan terlebih dahulu. Sekarang itu kan sudah selesai semua ya, proses-prosesnya untuk demonstrasi sudah berjalan, tinggalkan bagaimana fokus yang untuk menyelesaikan tahap akhir itu. Dan saya yakin ya dalam tahap akhir ini, dalam bulan ini sudah dapat diselesaikan dengan baik secara profesional dan dapat dilaksanakan gelar perkara yang semua publik itu menunggu kepastian dari status hukum itu. Begitu Mbak. Oke. Saya ke Mas Roy kembali. Mas Roy, mudah-mudahan audio Anda sudah cukup jelas. Bagaimana respon Anda? Ya, respon saya senyumin aja Mbak. Kita senyumin aja apa yang dilakukan oleh kelompok yang nggak jelas ini. Ya gitu, artinya ini, saya justru nunggu, publik menunggu. Mereka berjanji menantang-nantang mau mendatangi Barreskrim dengan hanya menggunakan bra dan pakaian dalam. Nah, kita tunggu tuh aksi pornografinya, karena itu pelanggaran terhadap undang-undang pornografi dan porno aksi. Mereka udah janji-janji sendiri pada preskon tuh. Mereka bilang, jadi kita tunggulah mereka janji itu. Tapi artinya desakan mereka itu kita ketawain aja Mbak gitu. Karena Mbak Cynthia itu juga menurut saya masyarakat sudah tahu lah mana yang benar, mana yang enggak. Kita juga dengar kata Pak Susno Duaji, kita juga benar kata Pak Penasihat Kapolri itu ya, Arianto juga mengatakan bahwa ini Polda harus menerima muslim atau bukti baru yang kemarin kita temukan di KPU, dan juga kalau Pak Susno malah tegas-tegas juga Pak Ugres sudah mengatakan nggak bisa ditetapkan tersangka, ijazahnya nggak terbukti asli atau belum terbukti asli. Jadi makanya kita ketawakan aja sekali lagi ya apa aksi mereka hari ini, dan kita tunggu lah gitu, karena mereka katanya mau melakukan porno aksi dengan 500 ibu-ibu yang kita juga geleng-geleng kepala tuh dengan janji mereka. Terkait bukti baru nih yang Anda klaim, kan dibilang oleh Mas Andi CS tidak sesat hukum seperti itu. Kalau Anda mempunyai salinan ijazah yang dari KPU, apakah ada bukti lain yang lebih kuat mungkin? Banyak sebenarnya. Nanti kan apa misalnya? Banyak itu apa? Artinya gini, tidak hanya dari KPU. Kita ada 8 institusi lain yang juga kita bersurat. Dan nanti dari 8 itu pun kita cross check juga apakah 8-8-nya itu saling berkesetaraan, saling sama atau berbeda-beda.
gitu loh. Dari itu aja udah nampak, dan nanti kita tunggu ijazah yang katanya asli, yang katanya punya Jokowi itu ada atau enggak. Karena kita tidak percaya, kita tidak yakin kalau Jokowi akan nunjukkan di pengadilan. Ya gitu, makanya dia berkali-kali bohong juga, mau nunjukkan di Solo nggak tunjukkan di mana nggak tunjukkan, sampai penjeratan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri itu hanya dengan menggunakan fotokopi. Itu kan jahat banget itu, mempidanakan orang hanya dengan menggunakan fotokopi. Makanya ya ini kemenangan publik, kemenangan rakyat. Ijazah yang disebutkan katanya ada itu kan kita dapatkan dari KPU, nanti akan juga dari tempat-tempat lain. Jadi udahlah, kalau ini saya ketawakan saja tuh ya. Tadi itu yang mereka ke Mabes Polri, lucu aja mungkin sekarang udah ada di Polda Metro, udah jalan, mau apa lagi ke Mabes Polri. Mabes Polri justru kita kemarin ke sana untuk mengajukan surat membuka kembali kasus yang kami laporkan waktu itu oleh TPUA, dilaporkan kepada Barreskrim. Ini akan kita buka dengan yang lain ya, jangan hanya dari TPUA saja, tapi juga dari aliansi dari masyarakat yang lain. Itu Mbak Cynthia. Gimana Bang Andi respon Anda? Tapi tadi ketika ke Barreskrim sendiri, apakah sudah ada jawaban pasti kapan gelar perkara diselenggarakan? Ya, kalau gelar perkara itu memang domain dari Polda Metro Jaya. Ya, kami datang ke sana, ya kan, katakanlah kita memberi dukungan moral kepada Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini juga dijelek-jelekan, ya, selama ini juga yang dikatakan dari temannya Roy Suryo ini untuk dibubarkan, ya. Kita memberikan semangat itu, sekaligus juga kita mengingatkan ya bahwasanya ya ini perkara mengenai ijazah palsu ini mempunyai dampak yang sangat signifikan juga ya, karena terjadi polarisasi di bawah dan dibutuhkan suatu yang namanya penyelesaian yang secara segera ya, di mana posisinya untuk gelar perkara itu kapan, karena memang itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Terserah kalau dia mengatakan mempunyai novum baru, yang novum dia katakan itu adalah salinan ijazah ke Pak Jokowi di KPU yang dilegalisir, itu justru menunjukkan bahwa ijazah beliau itu ada, ijazah beliau itu asli sesuai yang dikatakan oleh institusi ya, institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut yaitu UGM. Dan ini terkonfirmasi untuk itu karena salinan ijazah yang dilegalisir itu ya sudah diuji dari lapor Barreskrim sebelumnya kan begitu. Dan itu kan sudah SP3 pengaduan dari TPUA itu. Ya buat kami itu juga kalau dia ketawa, kalau kita ya dia senyum, kalau kita ketawa-ketawa saja. Begitu Mbak. Mas Roy, jadi salinan ijazah dari KPU yang disebut dilegalisir itu dimentahkan lagi atau seperti apa sih? Iya, sebenarnya salinan itu membuktikan kalau yang selama ini disembunyikan ijazahnya oleh Jokowi betul, itu kan akhirnya bisa kita dapat. Itu, jadi ada yang sembunyi. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi dia mau di pengadilan. Mau apa? Bohong lagi nanti pasti dia. Karena udah berkali-kali dia berjanji mau nampilkan di persidangan kan nggak pernah ada. Solo nggak pernah ada, dia harus menggunakan kuasa untuk kemudian NO dan lain sebagainya. Makanya ini kemenangan rakyat bahwa kita bisa lihat bentuk ijazah yang tadi. Rakyat yang mana nih? Ijazah yang ada di ijazah meja yang ada di KPU, dan itu terbukti ijazah itu tidak identik. Jelas-jelas ijazah itu tidak identik dengan ijazah pembanding. Ya dengan Pronojiwo tidak identik, dengan almarhum Hari Mulyono tidak identik, dengan Sri Murtiningsih tidak identik. Padahal Hari Mulyono, Sri Murtiningsih dan Pronojiwo itu tiga-tiganya identik, sama persis. Ya lihat ya nanti ada liputannya di Dipo nanti. Oke, tapi kan Anda artinya kan membantah keputusan dari Barreskrim, dan ini sudah disampaikan saat gelar perkara Juli lalu. Justru itu karena apa yang ada di Barreskrim itu tidak jelas, ijazahnya juga hanya berupa fotokopi yang terlibat. Ini lebih jelas yang ada di KPU. Jadi kita pakai itu yang ada lebih jelas. Maka nanti tidak hanya di KPU ini ya, KPU mana saja itu ya. Pokoknya apa yang didalilkan oleh mereka bahwa itu ada ijazahnya tuh mana sekarang? Yang Dian Sandi pun juga nanti kita uji lagi gitu ya, karena apa yang ada di Dian Sandi itu ada noktah-noktah yang ada di bawah, kemudian ada miring ya. Yang Dian Bang Andi, yang selalu dipersoalkan adalah kenapa tidak ditunjukkan saja ijazah aslinya. Nah itu waras gimana? Tahan dulu Bang Mas Roy. Bolak-balik kalau kita bicara masalah itu, itulah senjata mereka kan begitu. Ini adalah akan membuat presiden buruk, Pak.
untuk ke depan, terutama untuk para pemimpin ke depan. Orang nanti juga akan semena-mena aja meminta. Ini kan sudah ada contohnya Presiden. Ya, tapi begini Bang Andi, kalau misalkan memang bisa ditunjukkan ke publik, semuanya akan melakukan hal yang sama. Yang jelas kan begini, ya, yang jelas Bang begini, ini sudah masuk ke dalam materi pengadilan, materi di hukum, ya. Jadi kita tidak usah bolak-balik untuk ini. Kalau punya novum baru, ya, yang sesuai mereka itu, mereka sudah sampaikan ke Barreskrim, ya tunggu saja. Bagaimana Barreskrim menjawabnya? Apakah ini termasuk novum baru atau tidak? Kalau kita novum baru ya silakan aja. Oke, kami tangkap. Tapi begini Bang Andi, logikanya kan ketika memang ijazahnya itu bisa ditampilkan ke publik, secara tidak langsung kasus ini bisa tuntas, bisa terselesaikan dan bukan ada pencemaran nama baik lagi. Belum tentu Mbak, ini sudah lama. Kita udah tanyakan, kalau kita tunjukin itu ijazah, menurutmu gimana? Oh saya akan ambil, saya akan uji forensik, akan uji AB, saya uji D. Tidak begitu mudah. Karena mereka mempunyai niat yang memang niatnya itu bukan niat untuk katakan sesimpel itu. Gitu loh. Memang sudah mempunyai niat kebencian gitu. Roy Suryo ini udah mengulak-alik tuh sejak tahun 2020 Mbak. Dia punya ijazah Pak Jokowi di dia diulak-alik itu 2020. Bukan baru sekarang gitu. Nah, ini kan lucu. Silakan Mas Roy ditanggapi. Ya, artinya gini, mau kita ungkapnya tahun 2025, 2023, 2020, yang jelas punya niat buruk atau mensreah dan jahat kepada rakyat. Itu yang punya ijazah, yang katanya resmi, tapi nggak mau menunjukkan ke rakyat. Simpel aja lah. Mana ada orang yang punya ijazah, sulit-sulit pakai ijazah, kemudian nggak mau nunjukin ke rakyat. Kan ya nggak mungkin, gitu loh. Jadi artinya itu mereka benar-benar punya niat buruk di situ, gitu ya. Jadi Anda berdua saling menuduh memiliki niat buruk ya? Ya, kalau kita sih gampang, yang punya ijazah nggak mau nunjukin, kok dia langsung paksa seperti itu gitu. Ya kan? Punya ijazah sama aja lah kalau dia juga katakan begini Mbak, ya. Yang punya niat buruk itu yang mulai itu siapa? Ya itu adalah pasukan. Oke, tahan dulu satu-satu nih supaya jelas, supaya publik juga paham dengan perspektif yang akan Anda sampaikan. Gimana Bang Andi mau menanggapi? Ya kalau saya tanggapi ya, kalau itu bolak-balik ya itu seperti itu gitu loh. Tidak akan mengatakan, dia selalu akan mengatakan bahwa kita ini benar buruk dan sebagainya ya. Tapi yang jelas itu, kalau ijazah itu udah ada hak yang punya kok ya. Anda minta dengan niat baik, mau ditunjukkan, ditanya dulu juga. Buat apa kalau saya tunjukkan? Nah saya akan pinta Pak, saya akan mau ambil Pak. Ya. Gimana Mas Roy, Anda sudah minta dengan baik belum? Kalau kita ngomong. Silakan Mas Roy. Baik, dan itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya nomor 14 tahun 2008 ya. Orang ini nggak ngerti ya berlindung di balik pasal 17 padahal ada pasal 18 yang pejabat publik itu harus menunjukkan. Jadi lucu aja. Pokoknya kita serahkan kewarasan kepada rakyat saja Mbak Cynthia. Rakyat yang nggak waras yang kemudian mau serahkan kewarasan. Ya udah. Yang mana yang lebih waras, orang yang berkunjung ke makam orang tuanya Pak Jokowi, membongkar-bongkar makam itu, mana kewarasan? Baik, kami sudah tangkap agar tidak terjadi debat kusir. Yang pasti harus dipastikan bahwa desakan ini murni demi keadilan, bukan tanpa tekanan dari pihak manapun. Terima kasih Bang Andi Aswan, Mas Roy Suryo, terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara Menteri Luar Negeri Belanda David van Waal meminta maaf karena juru taktik timnas asal Belanda Patrick Kluivert belum bisa membawa kemenangan untuk Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dini hari tadi. Peluang timnas Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis usai kekalahan dari Arab Saudi. Usai jeda kita bahas strategi timnas melawan Irak. Menteri Luar Negeri Belanda David van Waal meminta maaf karena juru taktik timnas asal Belanda Patrick Kluivert belum bisa membawa kemenangan untuk Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dini hari tadi. Permintaan maaf diutarakan saat Menlu Belanda David van Waal menghadiri pertemuan bilateral Indonesia-Belanda
dengan Menteri Luar Negeri Sugiono di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. David mengungkapkan bahwa ada ikatan erat antara Indonesia dan Belanda termasuk dalam sepak bola. Yesterday, Indonesia played an important match with none other than Patrick Kluivert as your national coach. As a Dutchman, of course, I take special pride in seeing such a football legend contribute to Indonesia's sporting success. And even if the result of yesterday's match was slightly disappointing, and my apologies for the Dutch part in that, there's still a chance for Indonesia to qualify for the World Cup, and I wish the team best of luck. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Garuda kalah dengan skor 2-3. Indonesia unggul terlebih dahulu melalui gol penalti Cavendish pada menit ke-11. Namun berselang 6 menit, Arab Saudi menyamakan kedudukan lewat Abu Al-Shamad. Tuan rumah kemudian menutup babak pertama dengan gol dari Firas Al-Buraikan pada menit ke-34. Skor 2-1 untuk keunggulan The Green Falcon bertahan hingga turun minum. Usai turun minum, Arab Saudi kembali mencetak gol pada menit ke-62. Garuda mempertipis selisih gol melalui Cavendish lewat penalti pada menit ke-89. Elang hijau terbang lebih tinggi dari Garuda dengan skor akhir 3-2. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kalah dengan skor 2-3. 2 gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi disumbangkan Cavendish melalui penalti. Sementara Martin Paes bermain cukup apik. Tak ingin berlarut-larut dalam kekecewaan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin segera bangkit dan bersiap untuk laga melawan Irak. There's a game against Iraq in 3 days, so now it's time to analyze and to come back stronger against Iraq because the game against Iraq we need to win. Meski peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada, analis sepak bola Muhammad Kusnaini mewanti-wanti skuad Garuda harus berbenah dengan meminimalisir kesalahan sendiri di area pertahanan kala melawan Irak. Susunan pemainnya apapun, kalau masih salah-salah sendiri, apalagi salah di daerah pertahanan, itu memang sangat berbahaya. Yang kedua, game plan-nya nanti harus diikuti dengan susunan pemain yang tepat. Sebetulnya kemarin juga salah satu yang agak mengurangi peluang kita untuk menyamakan kedudukan atau menangkan pertandingan, karena respon dari pelatih itu agak lambat ya. Jadi harapan masih ada. Paling tidak, kalaupun kita tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari putaran ini, kita masih punya peluang untuk lolos ke putaran kelima kalau kita menang di pertandingan terakhir. Asa Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Salah satu syarat Indonesia wajib menang lebih dari selisih 1 gol saat melawan Irak yang akan digelar pada Minggu dini hari. 3 poin setidaknya dapat menjaga peluang lolos sembari berharap Irak mampu menang melawan Arab Saudi dengan selisih 1 gol saja. Peluang Timnas Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis usai kekalahan dari Arab Saudi. Kita membahas strategi dan apa yang perlu diantisipasi dalam laga melawan Irak. Kita bahas bersama Wesley Hutagalung, analis sepak bola. Bung Wesley, selamat sore. Dari apa yang kita saksikan dini hari tadi, apa saja yang perlu dievaluasi agar nantinya Timnas Indonesia saat melawan Irak bisa lebih baik lagi? Bagi saya, kita menonton dengan penuh pertanyaan, aspek kejutan yang tadinya kita pikir akan mengejutkan lawan, ternyata mengejutkan kita sendiri.
dengan formasi, dengan komposisi dan kerangka tim yang dicoba-coba di pertandingan yang sangat serius ini, ya hasilnya yang terkejut adalah kita, Mbak Cynthia, bukannya lawan. Dan tadi benar bahwa kita tidak bisa berkembang luas, kita ditekan terus. Tapi catatan saya adalah menempatkan Mark Klok dan Joe Pelupessy berbarengan, dan mereka berebut area wilayah, tidak berbagi dan tidak mensuplai bola. Itu yang menjadi catatan saya adalah itu pemilihan kerangka tim, starting line-up-nya siapa, dan orang yang tepat. Karena yang membedakan pelatih itu, Mbak Cynthia, adalah keputusan dan feeling instingnya. Ketika dia mengambil keputusan, dia harus memakai insting dia. Cocok nggak nih Yakub Sayuri yang nggak pernah jadi back di klubnya ditaruh di back untuk lawan tim nasional di pertandingan penting. Cocok nggak nih Mark Klok yang beradu tempat dengan Joe Pelupessy? Cocok nggak nih Beckham Putra yang istilahnya masih begitu hijau untuk tim nasional senior dimainkan di partai genting? Instingnya bermain dan keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, berarti itu juga yang menjadi faktor, karena kan kalau kita tahu pertandingan di awal itu Indonesia cukup memimpin dan bertahan. Apa sebenarnya selain formasi dan juga penentuan pihak-pihak, apa yang salah? Apakah chemistry antar pemain? Chemistry jelas, karena kita hampir setiap kali berapa bulan ada pemain baru, ada pemain naturalisasi. Kerangkanya kan berganti-ganti itu. Kemarin ada Emiliano dan Mauro yang datang sebagai pemain baru di uji coba kemarin kan. Nah, bagi saya kita nggak punya pemain yang memegang bola, mengalirkan bola, dan di depan kalau memang oleh dalam kondisi fit dan bermain kita lihat di babak kedua seperti itu, kenapa nggak dari awal? Kan insting dan lagi-lagi keputusan. Memainkan Ragnar yang juga sudah lama tidak membela tim nasional dan cedera, dia mengambil Mauro, tapi dia kemudian mainkan Ragnar di depan, baru kemudian ganti oleh Romani, dan oleh Romani memperlihatkan dia adalah pemain yang kita butuhkan, menyentuh bola, memberikan ancaman, lalu bergerak. Ya, kenapa tidak dari awal? Sebenarnya bagi saya itu keputusan, Mbak Cynthia. Kalau oleh dimainkan dari awal, setidaknya teman-teman itu terangkat motivasinya, karena di era Patrick Kluivert baru oleh lah yang mencetak gol sebelum Kevin Dix 2 gol kemarin. Dan bagi lawan juga kan pasti sedikit was-was ketika Ole dimainkan. Oke. Jadi untuk penyemangat juga ya, sudah bergabung bersama kami Nur Alim, mantan pemain timnas. Mas Nur Alim, kalau Anda punya perspektif yang sama tidak dari pertandingan dini hari tadi, apa saja yang perlu dibenahi dan seberapa besar sih chemistry antar pemain itu? Mas Nur Alim. Ya, boleh dibuka untuk audio dan juga kamera Zoom. Baik, kami coba perbaiki lagi untuk Nur Alim, mantan pemain timnas yang akan berbagi perspektif di Kompas Petang. Bung Wesley, lalu kalau dilihat dari formasi yang ada 4-2-3-1, apakah ini harus diperbaiki atau seperti apa ketika nanti kita akan melawan Irak? Karena kan hanya ini peluang kita bisa maju di Piala Dunia. Ya, dengan resiko kita bermain terbuka, kemudian Irak yang 2 kali mengalahkan kita di putaran kedua, itu bukan lawan yang lebih mudah dari Arab Saudi. Kemarin Mbak Siti ya, pemain kita yang paling banyak megang bola itu Kevin Dix, Jakob, Martin Pas. Baru kemudian Mark Klok dan Joe Pelupessy megang bola. Jadi 4 orang itu belakang kita yang paling banyak nyentuh bola. Berarti kita nggak bisa keluar dari tekanan kemarin. Yang paling banyak menyentuh bola itu 68 itu Kevin Dix, baru diikuti Jayces, diikuti Yakub Sayuri, baru kiper kita Martin Pas yang melakukan 7 penyelamatan. Setelah itu baru Mark Klok memegang bola, menyentuh bola 46 kali, dan Joe Pelupessy menyentuh bola 37 kali. Joe Pelupessy kehilangan tempat karena ada Mark Klok yang mengganggu peran dia. Oke, Mas Nur Alim, kalau menurut Anda siapa yang perlu dirotasi untuk laga melawan Irak nanti hari Minggu? Mbak, kita berbalik ke pertandingan semalam ya. Ini juga kita sama sebagai mantan pemain juga kita kaget ya dengan adanya perubahan line up ini ya. Kita nggak tahu kenapa ada perubahan di pertandingan sebelumnya itu kan pemain-pemain itu udah solid, Mbak. Makanya ketemulah chemistry satu sama lain pemain-pemain kita. Kalau saya lihat di situ, Mbak, dan juga kenapa yang seharusnya
pemain belakang yang harus memakai 3 ya, yang harusnya di situ ada Ijes, ada Hafner, ada Jai yang di situ solid. Kenapa ada perubahan gitu loh? Itu yang kemarin yang kita lihat di pertandingan semalam ini, harusnya kita jangan sampai berubah lah. Kita nggak tahu kan skema pelatih ini mau tidak tahu yang tidak diturunkan yang semalam itu apakah mereka kondisinya juga tidak fit atau apa, kita tidak tahu. Itu terlalu blunder, Mbak, istilahnya. Ya, tapi kalau dari perspektif Anda sebagai mantan pemain, apa yang harus diperbaiki dan formasi apa yang setidaknya bisa dilakukan Kluivert ketika nanti akan berlaga melawan Irak? Ya, kita harus berbalik lagi ke pertandingan sebelumnya. Waktu kita pertandingan melawan Cina, Bahrain itu kan itu udah solid gitu ya Mbak ya. Sekarang kenapa di pertandingan krusial yang kita harusnya bisa mendapatkan poin, harusnya momen hari ini malamnya itu harus bisa dapat poin Mbak. Sekarang kan agak berat gitu loh. Ya di pertandingan besok melawan Iran ini kan beda. Ya kan kualitas permainan Arab sama Irak itu beda gitu loh Mbak. Ini harusnya kita mendapatkan poin yang semalam. Kalau untuk buat pertandingan Irak itu beda lagi Mbak. Itu. Oke. Bung Wesley, kalau Mas Nur Alim, kalau dilihat nanti starter atau 11 pemain utama yang patut diterjunkan ketika melawan Irak siapa nih menurut Anda? Ya kalau saya lihat di pertandingan kemarin ya, kita tidak menyalahkan satu atau beberapa pemain ya yang kemarin bermain tidak maksimal gitu. Itu kan strategi pelatih Mbak ya, yang seharusnya yang sudah paten di gelandang itu harus juga dimainkan pertandingan yang semalam itu kayak macam di situ Palu Pesi, ada Tom Haye, terusnya di situ. Apalagi sekarang ini kan sudah pulihnya striker kita oleh ada Miliano di situ. Di situ banyak pilihan kita. Cuma yang kemarin itu sangat disayangkan gitu loh. Pemain-pemain yang diturunkan semalam itu ada yang kurang fit atau memang mereka tidak mengerti instruksi pelatih gitu loh Mbak. Bung Wesley, apa yang perlu diantisipasi saat melawan Irak nanti? Singkat saja. Ya kembali menurut saya kerangka tim dikembalikan, tapi kalau mencoba-coba lagi resikonya Irak itu mainnya akan juga direct dan crossing dan pasti juga akan menekan seperti kemarin itu. Jadi kalau kita salah pilih formasi, salah pilih orang di tempat yang salah, ya akan berat untuk keluar dari tekanan. Pasti Irak akan menekan kita. Oke, baik. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, analis sepak bola, dan juga Mas Nur Alim, mantan pemain timnas, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Selebritas Nikita Mirzani dituntut hukuman 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan terkait kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita, menelusuri sisi gelap peristiwa, menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Eredivisie, Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live
di Kompas TV. Thank you very much. Terima kasih semuanya. Do your best. Last year we knew also that we were fighting for the World Cup. Of course, now we are a little bit closer than last year. We didn't mark very good behind, between the lines, so that the wingers came in and they could turn on our defense. Of course, I'm very disappointed, but we have still a game to play. Rossi, pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Selebritas Nikita Mirzani dituntut jaksa penuntut umum 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidi 3 bulan kurungan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita disebut jaksa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys, pemilik perusahaan salah satu produk kecantikan. Jaksa menilai Nikita tidak kooperatif dan memberikan keterangan berbelit-belit selama persidangan. Informasi lain masih akan kami sajikan usai jeda. Tetap bersama kami. Empat kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Bulukumba hangus dalam kebakaran di kantor pemerintahan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Api bermula dari percikan kabel listrik. Wih, kaki. Wih, terbakar mobil. Mana? Pemadam. Ini siapa? 4 unit kendaraan dinas yang terparkir di halaman kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Kamis petang ludes terbakar. Kebakaran bermula pada percikan kabel listrik di atap barak atau rumah hunian pekerja proyek. Bangunan yang terbuat dari kayu cepat terbakar hingga merembet ke parkiran mobil dinas halaman kantor Bupati Bulukumba. Pemadam. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.